Tadi dia siapin kue, snack, udah dimakan belum? Udah. Mana? Nah, dia tadi dia milih main di kolam, kan belakang ada kolam renang. Betul. Sekarang ini kita kedatangan dokter mulai nggak enak deh. Dokter apa, Oma? Ya, dokter berbakat dokter apa yang dia? apa? Dokter apa? Dokter apa nih? Hah? Dokter saraf. Dokter saraf? Oh iya. Serius? Ya Allah, pas banget gue dari kecil emang saraf gue nggak ada yang lurus. Dokter berbakat yang memikat banyak pas. Sayang, aku berobat boleh? Boleh. Enggak, masalahnya saraf. Sebelum aku jadi kayak Ruben, aku takut. Iya, sayang. Bintang. Iya, langit. Iya. Benar. Bintang, langit, bumi, udara loh ya, Wen. Gak apa? Kamu apa? Bintang. Kamu apa? Langit. Aku Tata Surya. Bintang, langit, Tata Surya. Tata Surya, Tata Boga. Coba ulang. Lo apa, sayang? Tata Boga. Kamu? Tata Surya. Kamu? Langit. Tata Dado. Canda ya. Kita Canda. Canda. kita panggilnya dia Dokter Tom. Tom. Terima kasih, Kak. Ketampanan Dokter Tom yang memikat pasien. Ya, aku punya tayangan dulu dari Dokter Tom. Silakan. Itu suara si Nurdin kenapa begitu deh? Oh. Langit. Ya, Kamu bintang. tanyain dong, dia dokter apa? Oke. Jadi dokter tuh lebih dokter spesialis saraf. Benar Kak, aku spesialis saraf. Oh. Iya. Cocok ya. Kalau saraf tuh contohnya yang gimana? Apa sih Lu. yang tangan nggak bisa gini gitu? Ya, jadi Kak, kita spesialis saraf. Kok Kak si Jerry namaku? Main Jerry. Jerry dok. Tom nih, Tom, Jerry, oe. Tam Jerry. Lu salah. Dia Tom, lu Jenny, Tom and Jenny. Terus dok. Sorry ya dok, ada pengaco gitu ya. Jadi dokter spesialis saraf itu kami berkompetensi menangani penyakit-penyakit seperti stroke Kak. Oh, stroke. Ya, stroke ya, kelumpuhan, nyeri punggung bawah, kesemutan, kejang-kejang, itu kompetensi dokter saraf Kak. Dok, maaf ya dok. Ruben lucu banget sih Ruben gini nih. Dokter menangani apa sih dari dekat di awal ini? Terus dokter bilang, kami sebenarnya menangani stroke, langsung mundur. Kan banyak ya dok sekarang di usia muda aja kena stroke wajah ya dok, kayak bel pase, karena AC, karena pas angin ya kan dok? Tapi kalau boleh aku klarifikasi dikit nih Ya. Kak ya. Jadi Bell's palsy itu bukan stroke Kak. Oh, bukan stroke. Ya, karena Bell's palsy itu yang kena bukan pembuluh darah di otak. Tapi saraf yang mempersarafi wajah Kak. Gitu. Oh gitu. Lebih tepatnya lumpuh Kak. Jadi dia nggak bisa gerak. Misalnya angkat alis tuh ninggal satu alisnya Kak. Gitu. Oh bukan, jadi kalau alis salah naik itu bukannya karena salah botok ya dok? Bisa juga Kak. Ya kan? Bisa juga. Gitu. Iya. Enteng. Saya pernah ngalamin hal itu. Nah kalau kesemutan itu awalnya kenapa gejala kesemutan dok? Gendutan lu. Itu beda sama ini. Langit, padahal perut lo kenyang ya langit ya. Ya Allah gimana perut lo lapar langit. Mulutnya. Kenapa tuh dok? Kayak tetangganya Bang Opi mulutnya. Terus dok kalau kesemutan dok? Kalau kesemutan itu pertama kita harus cari tahu nih. Biasanya kesemutan itu nggak datang sendirinya Kak. Nah, yang paling sering tuh kalau misalnya tuh ada saraf yang ngalir di tangan nih. Oke. Terus tiba-tiba karena aktivitas tertentu sarafnya itu
nyempit gitu. Gimana tuh? Misalnya ada terowongan nih, karena aktivitas terus-menerus, saraf yang lewat di terowongan itu jadi kejepit gitu, Kak. Oke. Akibatnya muncul sensasi seperti kesemutan, kebas gitu loh, Kak. Atau kalau misalnya, Kak, pernah dengar nggak sih orang diabetes itu sering-sering rasa kesemutan? Nah, bisa jadi karena diabetesnya juga, Kak. Tapi kalau kesemutan kalau misalnya duduk lama gitu? Bisa. Jadi karena aliran darah dan posisi duduk yang menekan saraf. Iya sayang, kamu makanya jangan sering duduk begini banget sayang. Ya, sebenarnya saya nggak mau, tapi kan dulunya saya sinden. Kamu tahu duduknya gimana. Tapi berarti Dok, kalau misalkan orang kesemutan hanya sebatas ya kayak tadi duduk bersila lama atau duduk dalam kondisi yang lama, itu hal yang wajar atau disebabkan karena penyakit? Itu hal yang wajar, Kak. Jadi kalau seperti itu, coba digerakin, dirilekskan lagi ototnya, biasanya akan kembali. Dok, tapi kalau duduknya dicondong-condongin gitu tuh bisa? Coba. Ya, Wendy. Oh, kalau dalam istilah kedokteran, Iya. ini bukan kesemutan yuk, Ini apa Wendy? kegajahan. Oke, Dok, ini memang kalau ngomongin tentang saraf kan itu memang nggak ada batas usia ya sebenarnya ya. Iya. Kalau Bell's palsy itu untuk proses penyembuhannya berapa lama biasanya? Nah, kalau untuk Bell's palsy ya, ngomongin Bell's palsy ya, Kak. Biasanya kita memberikan obat kurang lebih 5-7 hari untuk mengurangi inflamasi pada sarafnya, keradangan pada sarafnya. Namun selain pemberian obat harus ditambahkan dengan terapi fisioterapi tuh, Kak. Kayak biasa dipijit-pijit tuh wajahnya tuh. Kan kalau misalnya nih ya, kalau misalnya aku tuh biasanya ke Sinse. Sinse ya, Ya kan kalau Sinse kan tusuk jarum. Nah kalau misalnya dokter sendiri kalau ngobatin pakai apa? Obat. Ditombak. Apakah suntikan atau Suntikan apa? lah dokter mah ya kan? Dia kan dokternya dia emang elu. Pertanyaannya Lu siapanya suster? Siapa? Iya dok. Terus suster Iswara. Sorry ya dok, kita emang begini repot. Jadi Gitu. untuk menjawab pertanyaan Kak Igun tuh, kita dokter saraf tuh kita bisa memberi terapi berupa obat-obatan, juga memberi terapi. Ada gerakan-gerakan juga ya? Ada Jadi aku tuh pernah kemarin kan aku sempat check-in di hotel. Check-in. Terus aku pernah jatuh di kamar mandi dok. Aku tuh kalau melakukan aktivitas gini kayak ketahan. Ah, iya. Gitu bisa diobatin. Sayang nih. Nih kayak agak ketahan. Dok, kalau mereka kan cuma ngomong-ngomong doang. Kalau ntar ada apa-apa boleh minta nomor teleponnya aja. Boleh banget, Kak. Takutnya kan. Orang masih sehat kalau mau ada apa-apa ini yang sakit aja bukan diobatin. Maksudnya kalau ada keperluan sama dokter. Jadi lu jatuh di kamar mandi gitu? Iya, gua. Ubinnya nggak apa-apa sayang. Nah kok Ubennya ditanya lu? Nih lihat nih tuh, gua nggak bisa tuh. Bohong, coba Oh, angkat. pantasan jadi bengkak ya? Emang begitu. Oke. Tapi paling banyak pasien yang datang ke dokter Tom itu keluhannya apa? Oke, jadi paling banyak pasien-pasien yang datang ke klinik saraf itu paling banyak adalah nyeri, sama seperti yang Kak Igun bilang. Nyeri-nyeri mau menang di umbaran. Beda. Apa tuh, Kak? Aduh. Nah, dok, tapi kalau salah bantal itu ya bisa dibilang kalau salah bantal Gue itu malu banget sama diri gue ya Allah Tuhan. Baru nyadar lo. Aduh. Tapi kalau salah bantal itu bisa dibilang sarafnya bermasalah. Kenapa sih lo suka nyalain bantal mulu? Lo harus nyalain, kenapa lo tidur sendiri sebelah lo kosong? Jangan bantalnya yang lo salahin. Terus dok, kayak portal militer ya. Salah bantal ya dok, salah bantal tuh sering loh kita. Benar-benar. Jadi kalau salah bantal tuh ada beberapa struktur pada leher yang penting. Yang pertama adalah tulang-tulangnya, terus ada otot-otot yang menghubungkan antara leher dengan kepala dan saraf. Ya. Itu mungkin karena kita tidur kelamaan di posisi yang nggak berubah. Benar, itu Dok, salah satunya. kalau di kampung saya ya, kalau orang salah bantal, misalnya sakitnya sebelah kiri. Di sini mesti ngangkat kolong tempat tidur, dok. Insya Allah besok. Bukan tempat tidur sayang, meja makan. Kolong tempat tidur boleh saya. Besoknya pencot. Besoknya kanan kiri sakit. Ya, dok, tapi kan kadang-kadang kan maksudnya kita suka ngelihat temen ya. Maksudnya kalau ngobrol tuh tangannya gitu.
Itu, yang Siapa sih langit? apa? Siapa sih? Ya, paham nggak nih? Kita coba reka adegan yuk. Ini ke toilet sakit perut. Kita reka adegan yuk, ceritanya Igun dan Ayu jadi ibunya, ya. Ayu jadi ibunya. Mau cek ke dokter Tom karena Igun sakit leher dan salah bantal. Dokter Tom langsung cek leher Igun dan melakukan penanganan. Igun ngeluh sakit kepala dan kadang susah tidur. Dokter Tom, oh berarti susah tidur juga bisa ya? Bisa. Oh, aku mesti ke dokter deh. Dokter Tom minta Igun. Dokter Tom minta Igun untuk mengurangi stres dan overthinking dan harus ditangani sama partnernya dokter ahli pikiran ya. Oke, silakan dok. Dicek dulu. Ayo mah. Ayo, sayang. Yuk ikut yuk. Oh, ceritanya adiknya. Iya. Ayo. Keren nggak? Gue punya anak gede, badan gue masih segini. 3, 2, 1. Ade sama mama temenin kakak ya. Kakak itu sakit ini, sakit Kakak leher. mah. Sakit deh. Makanya kalau kamu kalau dokter, tidur yang Ma. ayo ikut mama deh. Kita ke dokter Tom aja yuk yang ahli saraf. Ya. Dokter. Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang. Dok, Selamat siang. ini anak-anak saya, ini kebetulan aku sakit. Gue yang sakit. Iya. Anak saya nih dok, kesian banget dari kemarin Apa? gondongannya nggak sembuh-sembuh. Aduh. Ini dok, saya ini sakit bantal dok. Oh. Sakit apa namanya? sakit leher, Dok, salah iya, bantal. Nih saya kalau nengok ibu saya bisa, nengok dokter saya nggak bisa. Aduh, ya. Saya tuh bu. Udah mengaji ya saya Iya, nggak bener, Bu. bisa. Saya kalau ngeliat ibu kan lancar. Lancar. Lihat dokter kayak malu-malu gitu. Emang dicek pakai itu juga dok? Ya, diperiksa dulu, Kak. Oh. Bisa ya, diperiksa Ya. dulu, Kak Kan terlalu Igun. deket ya dok, soalnya biasanya kalau saya dengerin ada suara beduk. Ininya nih dok, kadang saya ini leher sini saya. Ya itu dok benar. Sakit ya? Iya. Ya, ini nggak apa-apa sih, Kak. Ini paling cuma otot aja. Jadi, Kak. Tegang mulu kali kamu nak. Benar bu, kemarin sempat nggak tegang soalnya. Aduh, Dok, saya ngeliat di Instagram katanya di promonya dokter itu ada dokter ahli pikiran ya. Wah, benar. Nah, kayaknya Oh, Kak ada Igun. juga dong. Iya, ada dong. Jadi Kak Igun ini lebih tepatnya diobatin sama teman saya yang dokter ahli pikiran. Ya. Benar, karena saya tuh punya sahabat dari kecil namanya Iya. Ruben. Iya. Itu yang bikin pikiran saya jorok mulu. udah bawa. Aku juga mau berobat dok. Boleh, Mau berobat. boleh. Ayo, adek, kenapa deh? Duduk deh, adek duduk. Nah, kenapa nih? Aku kadang suka hilang pikiran juga. Aduh. Iya dok, jadi gimana Kalau ya? ditagih utang ya? Iya. Makanya udah jadi artis utang warung bayar. Oke. Lama datanglah profesor ahli pikiran. Wendy, malu mau haji Wen. Dokter. Halo. Coba kan nunduk dikit. Ya. Tinggal kasih lilin kayak Black Forest. Wendy. Pak dokter bener ini bapak partnernya Pak Tom. Oh ya, kebetulan saya baru selesai ambil S3, kerupuk 2, nasi 3. Gimana? Ada yang bisa saya Ya, bantu? saya mau pikiran saya, mau pikiran saya, adik Dok, saya tolong. terganggu. Yang mana? Ini anak saya. Oke, sebentar ya. Ya. Saya mau tes refleksnya ya. Refleks. Aman, ya. Jangan kenceng-kenceng ya Nanti dok. diketok, dia pasti akan gerak ya. Ya. Kita tes ya. Coba. Oh, Yang sakit saya dok. Ya Yang sakit saya dok. refleks saya jelek ternyata. Emang begini ya dok Tom ya? Ya. Ya Bentar ya, saya cek ya. Aman. Aman. Pendengaran lu bagus gak? Pendengaran. Ini korek kuping buat gajah. Gini ya, saya mau tes pendengarannya.
Kalau alat ini saya masukin kuping, kayak ketahan, itu berarti ada masalah di kuping. Kalau nembus berarti normal. Dok, mohon maaf, kalau saya sih jujur, saya sih pasrah-pasrah aja. Iya. Dokter bisa bedain nggak ya mana cotton bud, mana sate taichan, dok? Telur gulung, ini telur gulung. Oh ya udah. Ayo dok masukin. Bakar aja dok. Bakar. Bentar ya. Ini dia. Keren nih alatnya dokter. Bentar ya. Iya dok. Dokter Edan. Bentar. Tidak marah. Apa dok? Apa nyiram tanaman? Nah, saya emang mau nyiram tanaman. Itu salah satu kirain dokter. bentuk meditasi saya. Bentar ya. Di tengah, Mas. Ding, ding, ding. Balon. Oh, masukin di situ. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis.